Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hakim Hasibuan, NPME 1I081007 dari Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Bengkulu. Baiklah, saya akan menjelaskan masalah pesisir di wilayah saya, yaitu di Kota Bengkulu. Salah satunya yaitu adalah alih fungsi lahan di wilayah pesisir. Baiklah, simak video berikutnya. Oke. Kota Bengkulu sebagai ibu kota Provinsi Bengkulu dari waktu ke waktu terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dengan terjadinya perubahan penggunaan lahan, baik dari lahan tidur menjadi kawasan yang terbangun, maupun perubahan fungsi dari kawasan pemukiman menjadi kawasan perdagangan. Penggunaan lahan di wilayah pesisir Kota Bengkulu yang dimanfaatkan untuk wisata terdapat di Pantai Panjang, yang meliputi wilayah administrasi Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Ratu Samban. Penggunaan lahan berupa hutan pantai dan hutan konservasi di kawasan Kota Bengkulu masih tetap dipertahankan, seperti misalnya hutan bakau di kawasan Pulau Bay dan kawasan Jenggalu. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan peningkatan pula pada pemenuhan kebutuhan papan dan perumahan. Upaya pemenuhan kebutuhan tersebut selalu memberikan konsekuensi adanya perubahan alih fungsi lahan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Kawasan hutan mangrove sebagai kawasan konservasi semakin sedikit luasannya karena lahan tersebut dikuasai oleh pengembang dan masyarakat di sekitarnya. Sebagian besar pengembang dan masyarakat mengubah kawasan mangrove menjadi perumahan, hotel, dan apartemen, dan penyalahgunaan tersebut memanfaatkan kawasan mangrove yang berlangsung lama. Kemudian, permasalahan karakteristik pemanfaatan ruang di kawasan mangrove ini adalah alih fungsi lahan tersebut menjadi permukiman dan pertambakan. Kawasan mangrove yang dimanfaatkan sebagai daerah tambak memiliki luasan yang lebih besar dibandingkan dengan daerah pantai dan sungai. Hal ini diduga karena adanya alih fungsi lahan mangrove menjadi daerah pertambakan, sehingga keberadaan mangrove paling besar berada di daerah tambak. Memang, alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan mangrove menjadi kawasan tambak merupakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, konvensi lahan tersebut tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga, hal ini dapat mengakibatkan perubahan fungsi mangrove itu sendiri. Tambak yang semakin besar dibandingkan dengan daerah mangrove di pantai akan mengakibatkan abrasi yang mungkin terjadi saat air pasang. Menanggapi hal tersebut, untuk itu perlu dilakukannya sosialisasi baik kepada masyarakat maupun pengusaha tambak di sekitar wilayah Kota Bengkulu. Adapun tujuan dari diadakannya program untuk pengelolaan wilayah pesisir ini, yaitu dengan cara mensosialisasikan hukum dan undang-undang yang berkaitan dengan perikanan. Karena pengelolaan wilayah pesisir harus mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaannya, terutama dalam upaya perbaikan kawasan hutan mangrove agar tetap terjaga kelestariannya. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengusaha tambak akan pentingnya cara budidaya yang baik dan tidak merusak lingkungan, lalu membuat suatu forum atau wadah sebagai tempat masyarakat untuk berdiskusi permasalahan yang berkaitan dengan perikanan dan pengelolaan wilayah pesisir tersebut. Adapun beberapa solusi yang dapat saya berikan demi keberlangsungan ataupun pemanfaatan wilayah pesisir ini secara lestari, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu lokal di wilayah pesisir. Pada tahap identifikasi dan analisis terhadap isu-isu lokal di wilayah pesisir, kita harus mengetahui masalah pesisir yang sangat krusial ini adalah kerusakan hutan mangrove di wilayah Kota Bengkulu. Kerusakan ini tidak hanya terjadi karena ulah masyarakat itu sendiri yang membuka lahan tambak dengan menggunakan wilayah hutan mangrove, tetapi juga akibat kurangnya peran pemerintah dalam pengawasan dan perizinan pembukaan usaha tambak maupun pembukaan lahan menjadi pemukiman. Kemudian solusi yang kedua yaitu adalah menetapkan tujuan dan mempersiapkan rencana kebijakan dan program-program ASI.
Setelah itu akan dibuat sekretariat pengelolaan wilayah pesisir untuk perbaikan hutan mangrove. Kemudian langkah ketiga yaitu menitik beratkan pada formalisasi perencanaan melalui jalur hukum, peraturan, kerjasama antar institusi. Kemudian solusi yang keempat yaitu implementasi dari program kerja yang telah ditetapkan di solusi di sebelumnya, yaitu diadakannya penanaman mangrove di beberapa wilayah pesisir, khususnya di kota Bengkulu. Kemudian dibuat pula kawasan konservasi mangrove khusus agar wilayah untuk perlindungan pantai tetap ada dan terjaga. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, artinya yaitu suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan, dalam hal ini pembangunan secara terpadu, guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Untuk mencapai terpaduan sendiri mengandung 3 dimensi yang harus dicapai, yaitu sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis. Untuk dimensi sektoral, yang maksud ialah keterpaduan pengelolaan secara terpusat. Pada hal ini pengelolaan terpusat pada wilayah pesisir dan lautan secara terpadu dan terkait satu sama lain. Berarti perlu adanya koordinasi tugas dan pengeluaran wewenang serta tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintahan tertentu, mulai dari desa, kecamatan, provinsi, sampai pemerintah pusat dan masyarakat secara integritas satu sama lain. Kedua adalah dimensi bidang ilmu. Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin bidang ilmu kepada masyarakat ataupun pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan yang melibatkan bidang ilmu ekonomi, ekologi, teknik sosiologi, hukum, dan ilmu lainnya yang relevan. Kemudian ada dimensi keterkaitan ekologis. Keterpaduan pengelolaan secara ekologis seperti yang dijelaskan bahwa wilayah pesisir dan lautan pada dasarnya terdiri dari berbagai macam ekosistem. Contohnya adalah mangrove, terumbu karang, dan padang lamun yang saling terkait satu sama lain. Jika kerusakan dan perubahan pada satu ekosistem saja, maka ekosistem lainnya akan mengalami kerusakan dan perubahan juga. Selain itu, wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan manusia maupun proses-proses alamiah yang terdapat di daratan maupun lautan.